Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fadzal muttaqun wa ta'atihi la'allakum turhamun. فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan dan cintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Tuhan seluruh sekalian alam, yang pada kesempatan siang hari ini masih memberikan rahmat dan ridhonya kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir, kumpul dan dipertemukan di masjid yang dimuliakan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita, berkumpulnya kita, berjumpanya kita pada kesempatan hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari amal kebaikan kita pada kesempatan hari ini. Dan mudah-mudahan dengan amal-amal ibadah yang kita jalankan, yang kita kerjakan, yang kita lakukan, mudah-mudahan Allah menghindarkan diri kita dari siksa api neraka. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya khatib berwasiat untuk diri khatib pribadi dan khususnya untuk jamaah yang hadir pada kesempatan hari ini. Mari sama-sama kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian yang sebenar-benarnya, yaitu mengerjakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sekuat tenaga dan mampu menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala juga dengan sekuat tenaga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau coba kita merenungi, sesungguhnya begitu banyak limpahan nikmat dan rahmat yang Allah telah kucurkan kepada kita. Begitu banyak anugerah yang telah Allah limpahkan kepada diri kita. Namun sadar atau tidak, ternyata terkadang kita sebagai manusia itu mudah terlena dan terlupakan terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Hadirin yang sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sadarkah kita sudah begitu banyak oksigen yang kita hirup sebagai bagian untuk menyambung kehidupan kita, dan ternyata Allah tidak pernah sekalipun meminta biaya ketika kita menghirup oksigen tersebut. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sadarkah kita sesungguhnya telah begitu banyak limpahan anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Kita bisa hadir pada kesempatan hari ini merupakan salah satu bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Bisa jadi di luar sana ada saudara-saudara kita yang diberikan kesehatan, tetapi kesehatan itu tidak bisa menghantarkan mereka untuk sampai di masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala dalam rangkaian takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai bagian dari sebagai seorang muslim, haruslah kita sadar dan betul-betul sadar-sadarnya bahwa nikmat Allah perlu kita syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita mampu untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah, Allah berjanji kepada kita akan ditambahkan nikmat-nikmat tersebut. Tapi ada satu peringatan yang begitu keras dari Allah.
ketika nikmat tersebut tidak mampu kita syukuri, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Hadirin yang sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hadir, kita bisa kumpul dan bertemu karena rangkaian dari nikmat Allah. Karenanya sudah sepantasnya lah kita sebagai seorang manusia tidak perlu dan tidak patut untuk menyombongkan diri, karena semuanya itu merupakan anugerah dan limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai nikmat yang telah kita nikmati, limpahan nikmat yang telah kita gunakan, nikmat yang telah ada dalam diri kita, ternyata kita menjadi pembangkangnya Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi orang-orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah berikan, ternyata dengan nikmat itu juga kita melanggar aturan dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di antara kita yang dengan kesehatan yang ada tidak mampu kita gunakan untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi manusia-manusia yang melupakan bahwa itu semua telah Allah anugerahkan kepada kita. Kita masih asik dan terlena dengan aktivitas dan amal-amal yang sesungguhnya dengan amalan itu malah menjauhkan diri kita dari takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah bagian yang secara tidak langsung harus sama-sama kita renungi. Jangan sampai yang namanya penyesalan itu datang tidak pernah di awal. Yang namanya penyesalan tidak pernah datang itu ketika kita tidak pernah menyadarinya. Yang namanya penyesalan itu datang belakangan. Ketika kita masih sehat, terkadang kita lupa menggunakan kesehatan itu untuk beribadah, untuk menegakkan diri kita bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita mungkin masih menggunakan kesehatan untuk hal yang tidak berguna dan hal yang sia-sia. Bersyukurlah masih banyak orang-orang yang ada di sekeliling kita yang mencoba untuk mengingatkan kita dalam rangkaian bahwa sesungguhnya kesehatan yang ada dalam diri kita itu perlu dan harus digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu ayatnya, "Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, innal insana lazalumun kafar." Yang artinya, dan jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya, dan sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan banyak mengingkari nikmatnya. Quran surat An-Nahl ayat ke-18. Hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini jelas sekali bahwa sesungguhnya Allah telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita, tetapi terkadang kita sebagai manusia itu lupa dan terkadang melupakannya, baik itu secara sengaja maupun tidak. Karenanya pada hari ini marilah sama-sama kita mencoba untuk mengevaluasi diri kita, mencoba mengintrospeksi diri kita. Telah berapa banyak nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kita salurkan untuk hal-hal yang baik. Kita juga untuk mengevaluasi dan mengintrospeksi diri kita. Berapa banyak nikmat-nikmat dari Allah yang telah ada dalam diri kita yang ternyata kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain di surat Ar-Rahman, Allah berulang-ulang kali mengingatkan kepada kita dalam salah satu ayatnya, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Maka nikmat Tuhanmu mana lagi yang kau dustakan? Ayat ini diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sebagai manusia, kita sebagai seorang beriman untuk coba sadar dan mengerti bahwa sesungguhnya limpahan nikmat dari Allah itu sangat luar biasa. Maka nikmat Allah mana lagi yang kau dustakan? Kita bisa hadir itu adalah nikmat Allah. Kesehatan adalah nikmat Allah. Bisa berjalan, menikmati makanan yang enak, bisa melihat itu adalah nikmat Allah. Karenanya jangan sampai kita mendustakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika nikmat-nikmat tersebut tidak mampu kita rangkai menjadi bagian yang membawa hal yang positif kepada diri kita, maka sesungguhnya pilihannya hanya dua. Sungguhnya semuanya akan berpulang kepada diri kita.
apakah kita akan mengerjakan yang baik? Sesungguhnya itu adalah pilihan. Ketika kita tidak mau berbuat yang baik, itu juga adalah pilihan. Tetapi semua pilihan yang kita ambil ada konsekuensinya, ada pertanggungjawabannya nanti di yaumil kiamat. Jangan pernah kita berpikir bahwa tidak akan pernah ada kehidupan kedua setelah kehidupan di dunia ini. Yang perlu kita ingat sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, bahwa ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Hadirin sekalian yang sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, itulah hari kita harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah kita kerjakan di muka bumi ini. Mulut kita akan dikunci karena memang mulut tempat kita untuk melakukan dan menyampaikan beribu satu macam alasan. Maka nanti akan bersaksi di hadapan Allah ketika tangan-tangan kita akan mempersaksikan apa yang telah kita lakukan. Kaki-kaki tempat kita melangkah akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kemana kaki itu dilangkahkan. Apakah kaki dilangkahkan ke tempat-tempat majlis taklim? Apakah kaki itu dilangkahkan ke masjid Allah Subhanahu wa taala? Apakah kaki untuk menuntut ilmu atau ternyata kaki digunakan untuk ke tempat-tempat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Mulut kita dikunci, tapi anggota-anggota tubuh kita akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin yang sama-sama Allah Subhanahu wa taala, ada kehidupan setelah kehidupan kita di dunia ini sebagai seorang beriman, harus yakin dan percaya itu. Ketika kita sebagai seorang muslim pasti kita ingin menginginkan kehidupan yang baik. Hidup di dunia adalah kehidupan yang baik. Seperti doa kita dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini adalah harapan kita semua. Tetapi bagaimana harapan itu mampu dikujantahkan dalam aplikasi nyata. Tidak hanya sekedar di bibir dan pikiran saja, tapi bagaimana antara pikiran, hati dan amal itu bisa serasi dan selaras. Tidak hanya menjadi bagian-bagian yang terkotak-kotakan. Hadirin yang sama-sama Allah Subhanahu wa taala. Karenanya usia hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang mengetahui umur kita, sampai kapan kita berada dan menjalani sebagai manusia yang bisa berjalan di muka bumi ini. Hanya Allah yang tahu. Bagaimana saudara-saudara kita ketika mereka akan menyaksikan, mendukung tim supporter kesayangan mereka dengan sukacita dan bergembira. Tapi Allah berkata lain, ternyata timbul kejadian yang pilu dan memilukan untuk seluruh bangsa Indonesia. Kemarin kita menyaksikan di layar televisi dan kita berduka hari ini. Bagaimana saudara-saudara kita di MTS Negeri 19 Jakarta. Saudara-saudara kita berniat berangkat untuk menuntut ilmu. Tapi Allah berkata lain. Mereka berangkat dalam keadaan sukacita dan bergembira. Tetapi ada saudara kita di antara mereka tidak bisa membersamai kita pada kesempatan hari ini karena lebih dulu dipanggil Allah Subhanahu wa taala dan kita berduka karenanya. Dan kita tidak tahu di tempat mana kita akan dipanggil, kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah yang tahu. Tinggal pertanyaannya, bagaimana kondisi ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah husnul khotimah ataukah su'ul khotimah? Itulah pertanyaan yang harus kita jawab dalam diri kita masing-masing. Keinginan kita adalah husnul khotimah. Ketika kita su'ul khotimah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Karenanya hadirin yang sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah ada yang patut kita banggakan. Tidaklah patut kita gembirakan kecuali penutup kehidupan kita adalah penutup dalam kebahagiaan. Penutup yaitu penutup yang husnul khotimah. Maka sebagai penutup dalam khutbah ini, sering-seringlah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta agar akhir dari ujung kehidupan kita
adalah kehidupan yang husnul khotimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan sisa-sisa umur yang kita tidak tahu kapan Allah akan panggil kita, dengan sisa-sisa umur yang penuh dengan kebaikan. Kita mampu mengisinya dengan rangkaian-rangkaian amal kebaikan. Dan ketika memang kita sadari setelah kita berintrospeksi dan mengevaluasi diri, ternyata banyak sekali noda-noda kemaksiatan sepanjang kehidupan kita, maka buru-burulah kita beristighfar dan memohon ampun seampun-ampunnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar yang perlu diistighfari lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan mudah-mudahan Allah mengakhiri kehidupan kita dalam kehidupan yang baik, dalam keadaan husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal adzim wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allah